Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok dari kelas PSTIC ingin mempresentasikan yang mana di sini kami membuat LMS atau Learning Management System yang mana ini berbasis Moodle yang ini ada di dalam Ubuntu. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Intan Safitri dengan NPM 2415061036. Perkenalkan, nama saya Gapri Nasira dengan NPM 2415061011. Perkenalkan nama saya Rachel Linelantaka dengan NPM 2455061109. Perkenalkan, nama saya Clarissa Septakmewanti dengan NPM 2455061006. Perkenalkan nama saya Farel Akbar Java dengan NPM 2415061019. Baik, eh, ya. Baik, di sini dimulai dari masuk ke terminal, yang mana di sini pertama ini menggunakan sudo sistem CTL start Apache 2, yang mana ini agar bisa diakses di Firefox, dan Apache 2 ini untuk menghubungkan web agar bisa diakses dari localhost-nya. Nah, setelah itu ditampilkan di terminal ini ada perintah IPA untuk menampilkan alamat IP-nya. Nah, terus lanjut ke LMS-nya. Yang mana di sini pertama terdapat tampilan untuk login, yang mana di sini login menggunakan akun super admin, yaitu akan ya, ini di mana akun dengan hak akses tertinggi yang digunakan untuk mengelola seluruh sistem Moodle, yang mana ini mulai dari membuat dan mengatur kursus, mengelola pengguna, mengatur plugin dan tema, dan konfigurasi server dan keamanan. Baik, ini saya loginkan. Nah, Nah, terus di sini setelah login, yang mana di sini ditampilkan jumpa lagi admin, yang menandakan bahwa pengguna saat ini adalah super admin. Setelah itu ada lini masa atau timeline, yang mana ini menunjukkan aktivitas yang akan datang seperti UI 1. Terus ditampilkan juga kalender, yang mana kalender ini menampilkan bulan November, yang ini dengan penanda acara pada tanggal tertentu. Di sini juga ada acara baru di sini untuk menambahkan acara-acara baru di tanggal-tanggal atau di bulan yang ada di kalender ini. Contohnya ini ada tanggal 15 ada arak-arakan, terus ada pada tanggal 22 ini ada pelatihan dan sertifikasi AI Elevate. Nah, yang mana di sini juga saya menambahkan ada fitur acara mendatang untuk mengetahui ada acara apa saja yang ingin mendatang di dekat-dekat ini. Nah, setelah itu ada saya menambahkan fitur untuk kursus yang baru diakses oleh super admin itu. Di mana di sini ada S1 PCI dengan mata pelajaran bahasa Inggris. Setelah itu ada pengumuman terbaru untuk mengetahui pengumuman-pengumuman terbaru yang dikelola oleh admin pengguna. Nah, setelah itu di sini kita bisa menambahkan fitur-fitur ini dengan mode edit. Nah, gini, nah di sini jadi admin ini bisa menambahkan blok-bloknya ini seperti ada berkas pribadi dan ini komentar, tulis berbintang, label, rencana terbaru, markah admin, mentes, monitoring. Nah, ini adalah fitur-fitur yang bisa ditambahkan di dashboard ini. Setelah itu ke course atau kursusku, yang mana ini ada course yang sudah ditambahkan oleh super admin ini, yaitu S1 PSI Bahasa Inggris B 2024 atau 2025 genap. Nah, ini di sini super admin juga bisa menambahkan ada apa saja kayak di topik satu, topik 2, topik 3 di sini. Jadi bisa menambahkan, ya contohnya udah ditambahkannya ada kuis satu. Nah, setelah itu di course ini juga ada setelan, yang mana untuk mengedit setelan kursus ini. Seperti nama lengkap kursus yang tadi, itu namanya kan S1 PSI Bahasa Inggris. Nah, dan nama singkatnya, nah ini ada deskripsinya, gambar khususnya. Setelah itu ada pesertanya, di sini bisa terlihat pengguna terdaftar ini ada apa aja. Ini contohnya ada admin pengguna dan ada Gia Putri sebagai teacher-nya juga pengajar. Setelah itu ada nilai. Ini untuk mengetahui laporan nilai siswa dari semua pesertanya. Setelah itu ada laporan. Nah, ini ada rincian kompetensi, lokal langsung, laporan aktivitas, partisipasi khusus, dan penyelesaian aktivitas. Yang mana ini contohnya ada di laporan aktivitas. Ini ada aktivitas. Nah, ini yang mana quiz satu ini dilihat oleh pengguna satu pada tanggal saya aksesnya Rabu. Nah, setelah itu lanjut ke selanjutnya yaitu ada di administrasi situs yang dijelaskan oleh teman saya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian administrasi situs. Di sini ada bagian umum pada administrasi situs, di mana di bagian umum ini ada notifikasi, pendaftaran, layanan, umpan balik, fitur lanjutan, dan present admin situs. Dan yang kedua ada analitik, di mana di sini berisi informasi situs, setelan analitik, dan juga model analitik. Lalu ada juga kompetensi, di mana ini berisi setelan kompetensi, migrasi, kerangka, kompetensi, template rencana pembelajaran, dan lainnya. Lalu ada juga lencana, di mana lencana ini berisi setelan lencana, kelola lencana, tambahkan lencana baru, dan kelola ransel. Lalu di sini ada HP5, di mana berisi setelan H5P, lalu kelola jenis konten H5P, lalu juga ada lisensi, di mana berisi setelan lisensi, manajer lisensi. Lalu ada lokasi, di mana ini untuk melihat setelan lokasi. Lalu ada bahasa, di mana kita bisa mengatur setelan bahasa, bisa custom bahasa, dan juga bisa memilih paket bahasa. Lalu ada olah pesan, di mana olah pesan ini kita bisa mengelola pesan, eh, mengatur setelan notifikasi, dan juga seluler. Lalu di sini ada pembayaran, di mana pembayaran ini berisi akun pembayaran. Lalu ada keamanan, yang di mana keamanan ini berisi pemblokiran IP, terus bisa setelan keamanan situs, keamanan HTTP, dan juga notifikasi. Lalu ada beranda situs, dan yang terakhir ada modelnet. Selanjutnya, di administrasi situs ini juga ada pengguna, di mana di bagian pengguna ini terdapat yang pertama itu adalah akun, di mana akun ini berisi untuk menelusuri daftar pengguna, tindakan masa pengguna, menambahkan pengguna baru, penggunaan pengguna, dan lainnya. Lalu ada juga perizinan, di mana perizinan ini berisi administrasi situs, kebijakan pengguna, periksa perizinan sistem, dan lainnya. Lalu ada privasi dan kebijakan, di mana di bagian privasi dan kebijakan ini berisi konfigurasi privasi, setelan kebijakan, terus permintaan data, registrasi data, dan juga penghapusan. Baik, selanjutnya masuk di bagian administrasi situs pada bagian kursus, di mana pada bagian kursus ini berisi kelola kursus dan kategori, dan juga kolom custom kursus, terus unduh, permintaan kursus, permintaan tertunda, dan juga unggah kursus. Lalu ada pemilih aktivitas, di mana pemilih aktivitas ini berisi setelan pemilih aktivitas, dan berisi aktivitas yang direkomendasikan. Lalu ada cadangan, di mana cadangan ini berarti berisi setelan pencadangan bawaan, pencadangan pemulihan, atau pencadangan otomatis. Lalu selanjutnya yaitu bagian administrasi situs pada nilai, di mana pada bagian nilai ini berisi yang pertama ada setelan umum, setelan kategori penilaian, setelan item penilaian, skala, dan juga nilai huruf. Lalu ada setelan laporan, di mana setelan laporan ini berisi laporan-laporan nilai mahasiswa, terus riwayat penilaian mahasiswa, dan juga laporan pengguna. Baik, selanjutnya itu ada administrasi bagian pengaya, di mana administrasi pengaya ini berisi yang pertama pengaya itu berarti kita bisa ikhtisar pengaya dan juga pasang pengaya. Lalu ada autentikasi di mana kita bisa mengelola autentikasi akun manual pendaftaran mandiri berbasis URL. Lalu ada bug konten di mana mengelola tipe konten. Lalu ada blog, ada catatan log, dan ada editor teks. Di mana editor teks ini kita bisa mengedit, bisa mengatur editor seperti editor HTML atau dan lainnya. Dan ada juga filter, format data, format khusus, gerbang pembayaran, jenis soal, kolom custom, konverter dokumen, laporan, modul aktivitas, dan pembatasan ketersediaan, pemutar media, pencarian, pendaftaran, pengaya antivirus, pengaya bank soal, pengaya lokal, perilaku soal, perkakas admin, repositori, setelan backend pembelajaran mesin, singgahan. Baiklah, selanjutnya di sini terdapat bagian tampilan dari administrasi situs Moodle. Nah, pada bagian tampilan ini digunakan untuk mengatur bagaimana Moodle terlihat dan dirasakan oleh pengguna. Di bagian ini, administrator ini bisa mengatur elemen visual seperti tema yang mana ada warna, logo, layout halaman, dan style Moodle. Terus ada tampilan kursus, menu dan blog, dan serta bahasa. Dan selanjutnya itu ke bagian server. Nah, di server ini berisi pengaturan yang berkaitan dengan teknis sistem Moodle di belakang layar. Nah, di sini dia ini terdapat letak sistemnya, ruang kontak, penanganan sesi, pengatur database, keamanan server, dan lain-lain. Selanjutnya itu terdapat tugas dari server ini, bisa melakukan pemrosesan tugas, konfigurasi log tugas, penjadwalan tugas, dan tugas yang sedang berjalan. Terus, selanjutnya itu ada surelnya untuk melakukan konfigurasi surel keluar dan masuk, serta pengendalian pesannya. Lalu terdapat layanan web seperti tinjauan, dokumentasi API, layanan eksternal, kelola protokol, dan kelola token. Lalu selanjutnya itu ke bagian laporan. Nah,
Di laporan ini, di sini kita melakukan aktivitas pengguna seperti melakukan komentar, cadangan, perubahan konfigurasi daftar acara, juga antivirus, wawasan, catatan, log langsung, ikhtisari kinerja, model soal, pemeriksaan keamanan, status sistem, aturan pemantauan acara, pembersih spam, dan perangkat aksesibilitas. Lalu di laporan juga melakukan pembuatan laporan, di mana kita bisa mengcustom laporan, lalu melakukan setelan laporan setelah di custom. Nah, lalu selanjutnya itu ke pengembangan. Nah, di pengembangan ini berisi alat-alat yang digunakan untuk proses teknis seperti debugging, pengujian, dan pengembangan fitur modal. Nah, di pengembangan ini, kita ini bisa melakukan pustaka pihak ketiga editor, buat kursus tes, buat rencana pengujian geometer, pengertian pengujian PHP unit, pustaka template, ujian penerimaan. Nah, dan di sini juga melakukan percobaan seperti setelan eksperimental dan migrasi basis data, maaf. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saja. Pada yang bersangkutan dipersilakan. Lalu di sini masuk sebagai teacher yaitu GAPN. Lalu langsung masuk aja login. Lalu di sini masuk di menu dashboardnya. Di sini ada katakanlah jumpa lagi ya. Lalu di sini ada lini masa atau timeline yaitu di 7 hari berikutnya. Lalu ada urutan berdasarkan tanggal dan cari berdasarkan jenis. Lalu di sini ada kalender yaitu menampilkan jadwal-jadwal di bulan November. Lalu di sini ada acaranya untuk menambahkan acara baru di bulan November. Di sini contohnya ada di tanggal 15 ada arak-arakan dan tanggal 22 itu ada pelatihan dan sertifikasi AI Elevate. Dan di sini ditambahkan fitur acara mendatang ya, seperti contohnya tadi pelatihan. Lalu, lalu di sini menggunakan mode edit, yaitu teacher bisa mengedit tapi tidak memiliki akses penuh seperti admin apa super admin. Lalu di sini ada tambahkan blog yaitu bisa menambahkan kutas pribadi, ikhtisar khusus, komentar dan lain-lain. Lalu di sini Oke, baik. Selanjutnya itu ada di bagian kursusku. Jadi di kursusku itu ada openingnya atau kursusku, lalu ada ikhtiar khusus, lalu ada menu semua, cari, urutkan, dan lain-lain. Lalu saat masuk, di sini ditunjukkan ada tampilan awal yaitu S1 PSTI Bahasa Inggris sebagai nama kursnya. Di sini tuh ada umum. Di umum itu bisa diisi forum dan bisa nambahin aktivitas lain. Lalu di bawahnya itu ada topik satu. Di topik satu sendiri itu berisi bisa kuis. Lalu ya sama kayak yang di atas tadi bisa ditambahkan aktivitas atau sumber berikutnya. Dan di sini tuh ada buka dan tutupnya. Ke bawah. Lalu berikutnya di menu setelan. Jadi di sini tuh ada setelan dari kursusnya sendiri. Nah, kita sebagai guru atau sebagai dosen atau pengajar, pasti kita bisa tuh ngedit atau membuat kursus baru. Di sini di setelan kursus ini, dia itu biasanya ada di bagian umum. Di umum itu ada nama kursus, nama singkat kursus, kategori khusus, keterlihatan kursusnya gimana, tanggal mulai dan tanggal berakhir, dan nomor ID kursus, dan deskripsi. Lalu deskripsi itu ada deskripsinya dan bisa ditambahkan gambar juga. Lalu berikutnya ada peserta atau dari mahasiswa sendiri. Di sini kita bisa lihat daftar mahasiswa pada kursus ini dan kita juga bisa daftarin. Nah, misal di sini ada di kursus ini tuh yang aktif itu ada adminnya atau kita sendiri dan ada GA sebagai eh, da- sebagai user tadi. Lalu bisa didaftarkan juga. Nah, berikutnya itu ada nilai. Jadi di nilai ini kita bisa mengontrol nilai dari mahasiswa sendiri, dari semua peserta. Karena di sini pesertanya belum ada melakukan sebuah penilaian, maka pesertanya 0/0. Berikutnya di sini ada laporan. Di laporan itu kita bisa melihat rincian kompetensi, log, lalu log langsung, laporan aktivitas, partisipasi kursus, dan penyelesaian aktivitas. Oke, berikutnya itu ada tambahkan aktivitas atau sumber. Jadi di sini kita bisa nambahin beberapa aktivitas dan sumber. Contohnya adalah alat eksternal, area teks media, basis data, berkas, buku, dan folder, dan lain-lainnya. Bisa kuis juga atau lokakarya, dan itu ada juga umpan balik, survei, obrolan, dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami, dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.